usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini puji Tuhan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh sharing pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini sharing saya akan saya beri judul tentang pemulihan hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pemulihan hati. Mengapa kita harus pemulihan hati Bapak Ibu? Karena ternyata hati itu memiliki pengaruh yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Selain pikiran, selain jiwa, selain kekuatan, ternyata Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu kita akan bahas pada malam hari ini. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi pada malam hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang hati, Bapak Ibu. Wow, nih hati ini luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi hati yang akan saya bahas di sini bukan hati organ manusia, Bapak Ibu, tetapi adalah perasaan. Wah, Bapak Ibu, adakah orang yang hidup tanpa memiliki perasaan, Bapak Ibu? Saya yakin gak ada ya Bapak Ibu. Perasaan itu seperti mungkin naluri ya Bapak Ibu. Karena bukan hanya manusia ternyata yang memiliki naluri atau perasaan, ternyata hewan pun juga memiliki ya Bapak Ibu. Wah, tetapi begini Bapak Ibu, kenapa kita belajar pada malam hari ini tentang hati? Kalau saya boleh lihat akhir-akhir ini, manusia sudah banyak kehilangan rasa empati, rasa simpati kepada satu dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, hal ini merupakan contoh kebobrokan hati atau kenajisan hati, atau mungkin orang-orang yang tidak memiliki hati atau perasaan ya Bapak Ibu. Nah, mengapa penting untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati yang sudah dikatakan oleh Kristus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa kita mengasihi Tuhan harus dengan sepenuh hati, bukan seperempat hati, bukan setengah hati, tetapi dengan segenap hati. Ini adalah suatu perintah Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Yesus ini sedang berdebat dengan orang-orang Saduki ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang bersoal jawab dengan orang-orang Saduki. Lalu beberapa ahli Taurat ini melihat bahwa wah, ada perdebatan nih kepada orang-orang Saduki. Nah, ada seorang ahli Taurat, satu ahli Taurat ini dia menjadi tertarik ya Bapak Ibu dengan Yesus. Dia menjadi tertarik dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ternyata pada saat orang Saduki ini bersoal jawab dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan jawaban yang tepat Bapak Ibu. Sehingga orang ini nih pengen menggali lagi nih lebih dalam, kepo gitu ya Bapak Ibu ya. Ahli Taurat ini, dia nanya lagi kepada Tuhan, hukum yang terutama itu apa sih gitu kan? Apa sih hal yang paling utama? Nah, tetapi Yesus di sini menjawab yang Markus tadi Bapak Ibu, ayat 12, Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Ini adalah hukum yang terutama dan yang utama. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu, dengan apa sih tujuan Tuhan, apa sih maksud Tuhan, kok Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini kita akan belajar pada malam hari ini ya Bapak Ibu bersama-sama. Karena banyak orang yang memiliki kebobrokan hati, hatinya udah rusak, udah gak ada lagi rasa belas kasihan ke orang lain, kasih itu udah gak ada lagi, dia udah gak ada rasa kasihan, gak ada rasa simpati, peduli atau apapun. Itu yang sedang terjadi Bapak Ibu akhir-akhir ini. Banyak orang yang bilang wah ini sudah mulai mendekati akhir zaman karena kasih sudah gak ada lagi, orang sudah mulai gak mengasihi satu sama lain. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang mengasihi orang lain. Terutama kita harus mengasihi Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, hati, banyak orang yang memiliki hati yang najis di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa sembunyikan kenajisan hati kita di hadapan orang lain Bapak Ibu, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan kerusakan atau kebobrokan hati. Kita tidak bisa menyembunyikan kenajisan hati itu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Amin. Kalau manusia melihat apa yang nampak, apa yang terlihat di depan mata, tetapi ingat Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, jangan hanya kita ngomong aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kalau hatimu masih tidak benar, kalau hatimu masih najis, kalau hatimu masih bobrok, ayo bereskan terlebih dahulu, baru kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan,
Tuhan Yesus berkata seperti ini Bapak Ibu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Wow, jangan sampai ya Bapak Ibu, kita datang ke gereja, kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan itu dengan hati yang jauh dari Tuhan. Wah, ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-11 di Matius 15 ayat yang ke-11 memberikan suatu pengertian bahwa sesuatu yang najis itu bukan yang masuk dari dalam mulut Bapak Ibu, tetapi justru yang keluar dari mulut. Karena apa Bapak Ibu? Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati manusia. Amin. Nah, percuma mulut kita memuji Tuhan, ya kan, kita bersaksi dengan kata-kata yang indah, mungkin kita menjadi influencer rohani, ya kan Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, kita memuliakan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita melakukan pelayanan dengan baik dan lain sebagainya, tetapi itu dari hati yang kotor Bapak Ibu. Kita nggak bisa Bapak Ibu melayani Tuhan dengan hati yang kotor. Tuhan itu nggak suka dengan hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Itu kalau kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena hati kita kotor, kita nggak mengasihi Tuhan, itu bukan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, tetapi itu justru lahir dari hati yang tidak mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki karena hati kita kotor Bapak Ibu. Mungkin kita melakukan segala sesuatu itu untuk dilihat manusia, atau mungkin kita melayani Tuhan tapi kita masih belum bisa mengampuni. Mungkin kita melayani Tuhan tapi kita masih melihat kesalahan orang lain. Itu juga merupakan salah satu contoh dari hati yang najis atau hati yang kotor. Seperti khotbah hari Minggu kemarin Bapak Ibu yang dibawakan oleh Pastor Edward, bahwa iman kita kepada Tuhan itu pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Demikian juga hati kita Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan memunculkan hal-hal yang baik. Itu akan yang keluar dari dalam hati kita ataupun dari mulut kita itu adalah sesuatu yang baik. Pasti hidup kita akan melakukan firman Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa Tuhan suruh kita menjaga hati? Karena ternyata hati itu bisa memancarkan kehidupan kita. Bagaimana manusia bertindak, bagaimana perilaku manusia itu, bagaimana cara hidup manusia itu tuh tercermin dari hatinya Bapak Ibu. Kalau hatinya jahat, kalau hatinya kotor, pasti kehidupannya dia akan melakukan kejahatan demi kejahatan Bapak Ibu. Tetapi kalau hatinya dia bersih, pasti dalam dirinya, dalam hidupnya akan memunculkan atau mengeluarkan hal-hal yang hidup, hal-hal yang baik, yaitu apa? Firman-firman Tuhan yang dia hidupi di dalam hidupnya itu pasti akan keluar. Dia akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Buah-buah pertobatan itu akan keluar. Buah-buah itu akan memunculkan dan akan memuliakan Allah. Amin. Segala tindakan-tindakan kita itu terpancar dari hati. Segala tindakan kita itu memancar dari hati kita Bapak Ibu. Hati kita itu pusat kehidupan atau kerohanian kita. Tuhan itu ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus melihat setiap hati-hati yang tulus. Amin. Kenapa ada firman Tuhan yang berkata manusia itu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan itu melihat hati kita.
Terkadang sikap hati itu memang tidak nampak Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu tahu. Makanya kadang kalau kita sudah mengalami hal yang berat, masalah yang sangat berat, mungkin kita disakiti orang dengan sangat sakit gitu kan Bapak Ibu, di sini kadang udah nggak bisa berkata-kata lagi dari mulut, tetapi Tuhan itu bisa tahu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu melihat hati. Walaupun kita berdoa dengan hal-hal yang tidak terucap dari mulut kita, Tuhan itu bisa tahu, Tuhan itu bisa dengar. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu ada di dalam setiap hati kita, dan Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu mendengar setiap suara-suara hati kita. Amin. Perintah Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30 ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya pelajari, ketika saya merenungkan ini, saya baca-baca di dalam tafsiran Alkitab, perintah Tuhan ini memiliki pengertian bahwa ketika kasih Allah tidak ada di dalam hati kita, maka tidak akan ada hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau tidak ada hal yang baik yang bisa kita lakukan, apalagi kita memuliakan Tuhan. Kalau hal-hal yang baik aja kita nggak bisa melakukan, hal-hal yang baik aja itu tidak ada di dalam hati kita, bagaimana kita bisa hidup mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup memuliakan Tuhan? Oleh sebab itu, yang Tuhan mau adalah, ayo kita bereskan hati kita pada malam hari ini. Kita sama-sama buang segala yang jahat, buang segala, jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Kalau mungkin kita sedang disakiti, ampuni. Tuhan mau orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mudah mengampuni. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang, apa ya Bapak Ibu, yang kalau saya mau bilang, orang yang nggak baper, yang nggak terlalu bawa perasaan. Ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, dia semakin mendoakan orang itu. Itu adalah orang yang memiliki sikap hati yang benar. Itu adalah orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa kasih Allah itu ada di dalam hati kita, kita pasti berusaha hidup dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jangan karena hati kita yang najis itu menghambat kita untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan, atau itu yang akan menjadi penghalang doa kita. Bapak Ibu, begini, kita harus bereskan hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Tuhan gak mau kita setengah-setengah dalam mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita full heart, segenap hati. Hati ini penting, kita harus, mengapa saya rindu untuk menyampaikan ini? Karena beberapa hari Bapak Ibu, saya belajar, saya melihat mungkin di postingan Instagram atau apa, dan hati saya pun seperti ada yang berbicara dalam hati saya, bahwa memang kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus bereskan hati kita ini. Kita harus ada pemberesan hati di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar bersih Bapak Ibu, karena yang ada di dalam hati kita itu bukan roh yang jahat, bukan roh yang kotor, tetapi Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati yang kotor? Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari buka hatimu, bereskan hatimu. Biar apa Bapak Ibu? Biar kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Biar yang terpancar dari kehidupan kita itu adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang terpancar buah-buah pertobatan, buah-buah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Ampuni hamba-Mu Tuhan, kalau mungkin hamba-Mu terbatas, atau mungkin kurang sempurna Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, setiap orang yang mendengar Tuhan, mereka boleh diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga mereka memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Pimpin kami Tuhan, kami mau memiliki hati yang bersih. Pada malam hari ini kami mau mengambil suatu komitmen, kami mau buang segala sesuatu yang jahat di dalam diri kami. Kami mau buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hati
yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih Tuhan. Sehingga apa Tuhan? Sehingga kami hidup memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami terpancar buah-buah yang luar biasa, buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami kurang memiliki pemulihan hati, kami kurang bisa menjaga hati kami. Ampuni kami Tuhan, tetapi kami mau pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami boleh mengalami pemulihan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang ada ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan, dan kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.